Bagaimana dengan lambang dari hari Sabat ini? Yang terakhir adalah melambangkan peristirahatan yang kekal di dalam Tuhan Yesus. Dia melambangkan peristirahatan. Jadi ketika Tuhan menciptakan dunia ini, lalu kemudian dia beristirahat, bukan karena lelah, tetapi mau kasih tahu bahwa nanti akan ada peristirahatan. Akan ada peristirahatan. Sesudah seseorang hidup di dunia ini akan masuk ke dalam peristirahatan. Tetapi peristirahatannya ini adalah yang memuliakan Tuhan. Peristirahatannya ini adalah sesuatu yang di dalam Tuhan. Dan itu digenapi oleh Tuhan Yesus. Karena kalau tujuannya adalah untuk mengarahkan kita kepada Tuhan, dan kita memuliakan Tuhan, itu intinya. Maka ketika Tuhan Yesus datang, kita harus memuliakan intinya, yaitu Yesusnya, bukan harinya. Ingat, harinya cuma lambang. Berarti ketika Tuhan Yesus sudah datang, dia sudah menggenapi fungsi simbolik dari hari Sabat itu. Simboliknya, tentu ada fungsi-fungsi lain ya, ada fungsi jasmaniah, ada fungsi spiritualnya, masih berlaku fungsi itu, tetapi yang simboliknya itu sebenarnya sudah Tuhan Yesus genapi, yaitu ada peristirahatan bersama dengan Tuhan Yesus. Jadi ketika kita selesai tugas kita di bumi ini, kita akan beristirahat bersama Tuhan Yesus. Harus bersama Tuhan Yesus. Nggak bisa kita tolak Tuhan Yesus lalu mau istirahat. Nggak bisa. Kalau mau istirahat kekal, harus bersama-sama Tuhan Yesus. Jadi, figur sentralnya itu adalah Tuhan Yesus. Ada persekutuan rohani bersama dengan Tuhan Yesus. Persekutuan rohani. Dan ini sebenarnya kita bisa lihat di dalam jemaat hari ini. Bukan harinya. Karena kita berkumpul bukan hari Sabat. Ini sekarang hari Minggu. Ini hari pertama. Tetapi ada intinya, yaitu persekutuan rohani bersama dengan Tuhan. Dan ada intinya lagi, yaitu kita melakukan sesuatu. Tadi saya sebutkan bahwa kalau lambang itu harus ada hakikatnya. Baru dia bukan lambang kosong. Nah, apa hakikat dari hari Sabat yang Tuhan inginkan ini? Tadi kita baca di dalam Matius pasal 12. Orang Farisi memberikan suatu jebakan. Boleh nggak menyembuhkan orang pada hari Sabat? Tuhan Yesus sudah tahu jebakan ini. Lalu Tuhan Yesus pakai suatu perumpamaan. Kalau domba jatuh ya, ke lubang, kita tolong. Ini domba aja ditolong. Tentu bisa saja motivasinya karena nggak mau rugi. Kalau dombanya mati kan rugi. Tapi setidaknya motivasi itu membuat kita menolong domba itu. Nah, sekarang manusia yang jauh lebih berharga daripada domba, sekarang perlu ditolong. Makanya Tuhan Yesus bilang, sebenarnya boleh berbuat baik pada hari Sabat. Maksudnya apa? Maksudnya adalah, pada hari kamu memuliakan Tuhan, jangan diem-diem saja. Pada hari kamu mau menghormati Tuhan, jangan pasif dan gak ngapa-ngapain dan bengong. Pada hari kamu mau berkumpul bersama lalu memfokuskan diri kepada Tuhan, nah, ada nggak bedanya antara waktu zaman dulu mereka kumpul dalam satu keluarga, lalu kemudian baca hukum Taurat, lalu kemudian bernyanyi, ada nggak bedanya dengan hari ini? Zaman itu mereka tidak akan terganggu oleh dering HP, tidak akan terganggu oleh pekerjaan, karena mereka sudah khususkan hari itu untuk Tuhan. Dan mereka tidak akan mengeluh, oh pembacaannya lama banget ya, kok ini nyanyinya lama banget ya, kok habis makan siang masih ada pembacaan hukum Taurat lagi ya, 2 kali dalam sehari, kebanyakan. Tidak akan, mereka tidak akan mengeluh seperti itu. Karena inti dari hari Sabat itu adalah untuk Tuhan. Maka ketika kita melakukan hal-hal yang untuk Tuhan,
kita memuliakan Tuhan. Dan ketika kita melakukan hal-hal yang baik, ketika kita berbuat baik, kita memuliakan Tuhan. Ketika kita berbuat baik, kita memuliakan Tuhan. Dan jangan cuma pada hari Sabat. Karena hari itu cuma lambang. Intinya adalah kita melakukannya setiap hari, setiap saat. Memuliakan Tuhan, memuji Tuhan, berbuat baik, itu adalah inti dari hari Sabat. Sudahkah kita melakukan hukum yang keempat ini? Tetapi bukan secara seremonial, melainkan intinya.